Hitung-hitungan peluang lolos tim nasional Indonesia di FIFA World Cup usia 17 Qatar tahun 2025, di mana Indonesia sudah menjalani 2 pertandingan dari grup H bersama Brazil, Honduras, dan juga Zambia. Pertandingan pertama Indonesia menghadapi Zambia, pertandingan kedua Indonesia menghadapi Brazil, dan pertandingan penentuan Indonesia akan menghadapi Honduras. Jadi dari dua pertandingan ini Indonesia ternyata 2 kali kalah. Indonesia 2 kali kalah. Skor pertama menghadapi Zambia kalah dengan skor 3-1, dan yang kedua kalah dengan skor 4-0. Nah, skor 4-0 ini di video sebelumnya gue udah bilang bahwa Indonesia jangan sampai kalah lebih dari 2 gol atau 3 gol, tapi ternyata Indonesia kalah 4 gol. Tapi itu sudah lebih baik daripada Honduras. Honduras dari 2 pertandingan 2 kali kalah, menghadapi Brazil kalah dengan skor 7-0, dan menghadapi Zambia kalah dengan skor 4-2. Tentu dengan hasil tersebut, di papan klasmen grup H, peringkat pertama ada Brazil ya dengan 6 poin, plus golnya sangat banyak sekali, 7 dan 4 plus 11. Dan juga di peringkat kedua ada Zambia yang tidak disangka-sangka tim dari Afrika ini ternyata sudah memastikan diri lolos ke babak berikutnya di Piala Dunia usia 17 kali ini dengan 6 poin, 2 kali menang ya, atas Indonesia 3-1 plus 2, dan juga atas Honduras menang 4-2, berarti plus 2 dengan selisih gol plus 4. Brazil dan juga Zambia sudah dipastikan lolos dari grup H. Tinggal 1 slot tersisa. Di peringkat ketiga ada Indonesia, di peringkat 4 ada Honduras. Indonesia peringkat ketiga dengan minus 6 gol ya. Nah, untuk di Piala Dunia kali ini tentu peluang kita belum tertutup, kita masih ada peluang karena di Piala Dunia kali ini ada peringkat 3 terbaik yang diambil, dan peringkat 3 terbaiknya yang ambilnya ada banyak sekali, ada 8 dari 12 grup, ada 8. Nah, jadi hanya sejumlah 4 tim peringkat 3 yang gugur nantinya. Tetapi 8 tim terbaik dari peringkat 3 ini akan otomatis lolos secara beruntung ke babak berikutnya. Tentunya begitu. Sekarang kita berada di peringkat ketiga dengan 0 poin, selisih golnya minus 6. Dari peringkat 3 terbaik, total yang diambil 8 tim ya, itu dari peringkat 1 sampai peringkat 6-nya itu sudah mendapatkan poin 3, dan selisih golnya itu maksimal banget dia plus 0. Jadi ada yang lebih, ada yang plus 4, ada yang plus 3, ada yang plus 0 ya. Dan Indonesia kalaupun menang, Indonesia untuk mencapai selisih golnya plus 0 ya, dari minus 6 sekarang minus 6 menjadi plus 0, itu Indonesia harus menang dengan skor 6-0 atas Honduras. Itu baru sejajar dengan peringkat 3 terbaik di ranking 6 ya. Jadi sebenarnya Indonesia peluangnya sangat tipis sekali ya, karena dari klasmen peringkat ketiga ini, dari total grup ada 12 yang diambil 8, di peringkat 1 sampai peringkat 6-nya ini sudah tidak mungkin Indonesia bakalan ngejar, karena Indonesia nggak mungkin lah menang lawan Honduras ini 6-0, nggak mungkin tuh ya, Indonesia menang atas Honduras 6-0 nggak mungkin. Makanya kita cuma ada 2 kesempatan di peringkat 7 dan peringkat 8 sekarang, klasmen sekarang itu kalau nggak salah ada Kolombia dan siapa satu lagi gitu. Jadi hanya 2 slot tersisa yang akan bermain besok hari ini. Itu kalau dia pertandingan itu dia harus kalah Kolombia, karena Kolombia dan satunya lagi di peringkat 8 ini hanya punya poin 2 dan juga poin 1. Jadi kalaupun Indonesia menang 1-0 atas Honduras, Indonesia poinnya 3, otomatis Indonesia naik ya, peringkat 3 terbaiknya naik menjadi ke posisi bisa ke-7, bisa posisi ke-8. Dengan catatan juga tim-tim yang lain seperti New Caledonia, Qatar itu tidak menang ya. Qatar lawan Bolivia itu tidak menang nanti ya, kita berharap. Jadi Indonesia sebenarnya masih berharap kepada tim lain untuk bisa lolos. Walaupun di sisi lain kita dituntut menang ya, tapi kita masih berharap dengan negara lain. Kalaupun kita menang besar, misalkan kita menang 10-0, itu kita kalau peringkat 3 terbaiknya negara di grup-grup lain itu saling sikut ya, kita percuma, nggak akan lolos. Jadi poin kita sekarang 0, kalau misalkan menang poinnya 3, itu sangat rentan sekali. Dan sekarang saat ini kita berada di peringkat 3 klasmen grup H, itu
klasmen peringkat 3 terbaiknya kita berada di peringkat 12 atau peringkat paling bawah, karena minusnya minus 6 dengan poin 0. Kita satu-satunya negara di peringkat ketiga klasmen terbaik, peringkat 3 terbaik itu yang mendapatkan poin 0, belum mendapatkan poin sama sekali. Kalau New Caledonia sudah mendapatkan poin, dia seri lawan Jepang kemarin kalau tidak salah, itu mendapatkan poin 1 walaupun minus selisih golnya banyak, tetapi dia ada harapan, karena kalau dia nanti di pertandingan terakhir menang New Caledonia, ada harapan bisa lolos. Tapi kalau Indonesia, harapannya mungkin hanya sekitar di bawah 5% bagi saya Indonesia untuk bisa lolos ke babak berikutnya. Lolos di peringkat 3 terbaik itu hanya 5%, kurang dari 5% lah intinya. Karena klasmen peringkat 3 terbaik ini sangat rentan sekali, sangat ketat sekali. Itu karena ya memang kita di sisi lain belum mendapatkan poin ya. Sayang sekali lawan Zambia kita tidak bisa mendapatkan poin. Seandainya kita bisa mendapatkan poin, kita bakalan ada peluang. Karena di pertandingan terakhir kita menghadapi Honduras, itu seakan-akan partai yang sia-sia. Kalaupun kita menang, ya, tapi kita semua di sepak bola masih ada keajaiban. Kita pernah melakukannya di Piala Asia 2023 kalau nggak salah, itu di eranya Sintayong. Kita lolos ke babak 16 besar melalui peringkat 3 terbaik, hanya mencetak 1 gol dan mendapatkan 3 poin. Ya, karena di pertandingan lain kalau tidak salah Malaysia atau apa gitu, di Kyrgyzstan kalau nggak salah, tidak berhasil menang atas Malaysia atau atas apa gitu ya. Jadi intinya kita masih di klasmen peringkat terbaik, kita masih bisa lolos. Dan ini peluangnya sangat tipis sekali, sama seperti kemarin kualifikasi Piala Asia Putri, ya itu kita tidak mampu lolos karena yang diambil hanya satu negara. Kalau ini kita sudah dikasih kesempatan, peringkat 1 dan peringkat 2 lolos otomatis, dan peringkat 3 ada klasmen mini lagi untuk lolos ke babak berikutnya. Tapi peluang kita masih sangat tipis sekali. Teman-teman tulis saja kolom komentar mengenai peluang Indonesia ini, apakah masih ada peluang untuk lolos ke babak berikutnya, apakah memang sudah stop, Indonesia sudah silang, nggak akan bisa lolos lagi berapapun skor yang dimenangkan lawan Honduras, karena kita lawan Honduras saja ini belum tentu menang. Honduras ini CONCACAF ya, belum tentu menang ya. Dimana kalaupun kita menang 1-0, kita masih punya minus selisih gol minus 5 ya, dengan poin 3 minus 5 itu ya sudah pasti kegeser di papan klasmen peringkat 3 terbaik. Oke, begitu aja dari gua. Nanti teman-teman tulis saya kolom komentar pendapatnya nih mengenai peluang lolos timnas Indonesia di babak berikutnya di FIFA World Cup U17 Qatar tahun 2025. Mudah-mudahan Indonesia pulang dengan kepala tegak. Kalaupun tidak berhasil lolos, ya inilah sepak bola, kita harus hargai perjuangan tim nasional Indonesia U17, di mana capaiannya sudah luar biasa, sudah capaian tertinggi, karena Piala Dunia ini adalah capaian tertinggi bagi turnamen sepak bola. Ya, udah begitu aja, demikian, wassalam.